Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam produktif buat kita semua. Saya Arif Rahman, dosen Prodi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sumatera Utara. Pada sesi kita yang keempat kali ini akan membahas mengenai produksi dan pertumbuhan. Untuk memberikan ilustrasi awal ya mengenai pentingnya produktivitas ya dan hubungannya dengan pertumbuhan, kita coba bayangkan Anda sekalian ya terdampar ya di satu pulau terpencil yang dimana Anda harus berproduksi ya, untuk bisa mengkonsumsi kebutuhan hidup sehari-hari Anda. Anda tidak akan bisa mendapatkan ikan di laut itu jika Anda tidak melakukan apa-apa. Ya. Anda tidak bisa merasakan hangatnya badan jika Anda tidak membuat sesuatu untuk menutupi tubuh Anda. Ya. Dan Anda juga rentan sakit jika nutrisi yang Anda makan itu kurang ya. Nah, coba kita berimajinasi lebih dalam ya. Jika Anda sendirian di pulau tersebut ya, maka apa yang Anda konsumsi, apa yang Anda ingin lakukan itu tergantung dari sumber daya alam yang tersedia di pulau tersebut ya. Kalau Anda memancing ikan ya atau menangkap ikan, maka pertanyaannya apakah di laut ada ikannya? Jika ada, di mana titik-titik ikan berkumpul misalnya. Nah, itu salah satu penjelasan kita untuk pentingnya sumber daya alam ya sebagai faktor produksi. Lalu soal tanah misalnya ya. Di pulau tersebut tanahnya subur, bisa kita tanamin yang beraneka ragam ya, sayuran dan sebagainya. Maka ini potensi sumber daya alam yang bisa Anda eksplorasi ya untuk menghidupi diri Anda yang sendirian hidup di pulau itu. Tapi ya seperti yang saya ungkap tadi, sumber daya alam yang tersedia yang berlimpah tadi misalnya itu tidak akan menghasilkan apa-apa jika Anda semua tidak melakukan sesuatu hal untuk menangkap ikan ya atau menanam. Nah, ketika Anda mulai menangkap ikan di hari pertama, maka hasilnya misalnya tangkapannya 1 ekor ya. Lalu di 1 bulan kemudian ya rata-rata 1 harinya 1 ekor. 1 tahun Anda sudah di pulau itu tetap sama 1 ekor ikan. Itu berbeda ya jika hari ini Anda menangkap ikan 1 ekor ya, bulan depan itu sudah meningkat menjadi 5 ekor per hari. 1 tahun kemudian meningkat menjadi 50 ekor 1 hari Anda bisa menangkap ikan. Efeknya apa? Anda mempunyai waktu luang yang lain untuk melakukan aktivitas yang lain. Yang kedua, Anda bisa menabung ikannya ya. Jadi Anda tidak perlu memancing setiap hari ya. Hari ini mancing, tangkap ikan yang bisa digunakan untuk beberapa hari misalnya ya. Nah, proses produktivitas tersebut ya, proses peningkatan output yang Anda hasilkan tadi itu bergantung dari apa? Pertama dari alat tangkapnya ya. Alat tangkapnya itu berupa pancing, jala dan sejenisnya.
Semakin baik alat tangkap yang tersedia, maka probabilitas Anda menangkap ikan yang semakin banyak itu semakin tinggi. Yang kedua, belajar dari pengalaman kan. Learning by doing. Hari ini tangkapan Anda 1 ekor ikan. Lalu di hari besok, 2 hari, 3 hari ke depan, Anda selalu bertanya, ya, bagaimana tangkapan ini bisa lebih dari 1 ekor. Lalu Anda mencari tahu titik-titik ikan yang banyak berkumpul. Nah, itu merupakan proses learning by doing tadi. Lalu itulah pentingnya sumber daya manusia. Ya. Anda mengolah diri Anda sendiri untuk terus belajar, meningkatkan kapasitas Anda dalam menangkap ikan. Itu akan membantu Anda untuk menikmati hidup lebih baik di hari-hari ke depannya. Lalu dengan alat tangkap yang baik, ya, yang Anda hasilkan, tentu kan Anda juga mengamati, ya, meneliti apa yang dimaui ikan ini. Ini adalah satu contoh sederhana menjelaskan pentingnya ilmu pengetahuan. Ya. Nah, ini pembahasan ini nanti kita lanjut di slide berikutnya. Seperti contoh tadi, ya, ketika Anda berada di satu pulau tadi, lalu apa yang Anda hasilkan setiap harinya itu bergantung dari faktor-faktor produksi yang ada. Nah, untuk misalnya menghasilkan tangkapan ikan, ya, yang baik, maka harus menciptakan alat tangkap yang baik juga. Dan untuk mengetahui, ya, di mana titik-titik ikan itu berada, maka Anda harus melakukan penelitian. Lalu hasil, ya, akumulatif dari itu semua, ya, Anda bisa menabung, ya, ikan tersebut untuk beberapa kemudian. Apa yang Anda tabung itu adalah sama dengan apa yang Anda investasikan. Ya, tabungan Anda sendirian di pulau itu adalah investasi Anda untuk hari esoknya, untuk memudahkan Anda. Seperti itu, ya. Nah, hubungan antara tabungan dengan investasi dalam makroekonomi ini bisa kita jelaskan, ya, dari turunan persamaan PDB, ya, menurut pendekatan pengeluaran, ya. Metode PDB menurut pendekatan pengeluaran, ya, di sini slide kita bisa lihat Y sama dengan C tambah investasi, ya, ditambah pengeluaran pemerintah ditambah ekspor kurang impor, ya. Nah, persamaan ini adalah identitas yang mana sisi kiri akan sama hasilnya dengan sisi kanannya. Ya. Kalau G kita ganti dengan angka 1, ya, maka Y juga berubah menjadi 1. C berubah jadi 2, maka Y menjadi 3, hasil penjumlahan C dengan G misalnya. Nah, apa yang dilakukan sisi kanan, ya, akan menghasilkan sisi kiri, atau sebaliknya, ya, apa yang diproduksikan, ya, itu akan dikonsumsikan oleh sisi kanannya. Nah, lalu kita akan membuat asumsi-asumsi, ya. Kita sedang bermain menurunkan persamaan, nah, kira-kira gitu. Nah, untuk memudahkan, maka kita anggap perekonomian ini adalah tertutup, ya, untuk menyederhanakan. Nah, kalau perekonomian tertutup, artinya ekspor impor itu sama dengan 0. Jadi yang kita lihat adalah Y sama dengan C plus I plus G. Ya. Di sini kita lihat Y itu apa? Pendapatan, sisi kanannya adalah pengeluaran, ya.
Lalu kita turunkan, ya. Lalu kita turunkan, di mana C dan G, ya, kita tempatkan di sisi kiri dan di sisi kanan bersamaan, ya. Karena di sisi kanan C dan G tadi berada di awal, ya, maka ditiadakan, ya. Karena dan di sisi kiri kita masukkan menjadi pengurangnya Y atau output, ya. Y kurang C dikurang G, ya. Ini artinya apa? Pendapatan Anda, ya, dikurangi konsumsi Anda, pendapatan output total, ya, dikurangi konsumsi total, dikurangi pengeluaran pemerintah. C ini adalah konsumsi swasta, G ini konsumsinya pemerintah. Sehingga ada sisa. Sisa itulah yang kita kenal dengan istilah tabungan, ya. Nah, akhirnya persamaannya menurun, ya, menjadi S sama dengan I, ya. Atau dalam bahasa makro itu investment equal saving, ya. Atau ini S sama dengan ini adalah menunjukkan equilibrium di pasar barang. Saving harus sama dengan investasinya. Apa yang diinvestasikan perusahaan adalah apa yang ditabung oleh masyarakat dan pemerintah. Nah, kita lanjutkan, ya. Dari S sama dengan I ini, ya. Nah, ini kita coba masukkan unsur T, ya, pajak. Nah, T di sini adalah pajak dikurangi dengan pembayaran transfer, ya. Pembayaran transfer ini atau transfer payment ini yang meliputi jaminan sosial, ya, dan bantuan kesejahteraan lain yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, transfer payment ini sifatnya pemberian, ya, pemberian kepada masyarakat. Di sisi lain, pemerintah juga memungut uang, ya, menarik uang dari masyarakat berupa pajak. Nah, sehingga T di sini artinya adalah pajak dikurangi transfer payment. Selisihnya itu adalah T, yang ini yang kita tempatkan dalam persamaan. Kita lihat di situ, ya, S, ya, sama dengan I. Oke, kita turunkan S sama dengan Y kurang C kurang G, ya. Y kurang C kurang G itu adalah saving. Nah, lalu kita tempatkan T-nya, ya, di sisi kanan. S sama dengan Y kurang T dikurang C. Ini adalah tabungannya swasta ditambah T dikurang G. Ini adalah tabungan publik. Oke. Jadi S sama dengan tabungan swasta ditambah tabungan publik. Jika T lebih besar dari G, ya, jika penerimaan pajak, ya, pendapatan pemerintah itu lebih besar daripada belanjanya, maka pemerintah itu sedang menjalankan surplus anggaran. Jika penerimaan pajak, ya, lebih kecil dari belanjanya, maka pemerintah menjalankan defisit anggaran, ya. Kita lanjut. Untuk menjelaskan pertumbuhan ini lebih dalam, ya, saya coba membedah beberapa teori, ya, dari ekonom-ekonom terdahulu, ya, yang memperkuat kita untuk menambah gambaran yang lebih luas lagi, ya. Nah, ini yang pertama adalah pertumbuhan menurut Adam Smith, ya. Jadi pertumbuhan output total, ya, yang mempengaruhi ini ada 5 aspek, ya. Yang pertama itu menurut Smith adalah sumber daya alam yang tersedia. Ya, sumber daya alam yang tersedia di sini adalah batas maksimal pertumbuhan. Ya, ketika sumber daya alam ini sudah digunakan secara penuh, maka output totalnya itu akan melambat. Nah, untuk menuju ke sana, ya, diperlukan akumulasi modal, ya, di poin ketiga tadi. Akumulasi modal ini tergantung, ya, seberapa cepat laju tumbuhnya, ya. Nah, titik akhirnya apa? Jadi penggunaan sumber daya alam secara penuh tadi, ya. Nah, kecepatan laju tumbuh modal ini tergantung dari poin kedua,
ya, sumber daya manusia. Nah, Smith menjelaskan soal sumber daya manusia ini ketika mekanisme pasar berjalan, ya, maka akan ada spesialisasi dan pembagian kerja, ya, yang terjadi dalam produksi, ya. Nah, pertumbuhan penduduk juga menyumbang itu menjadi terlaksana, ya. Dengan adanya spesialisasi, ya, dan pembagian kerja tadi, maka kecepatan kerja, ya, itu menjadi lebih cepat, lalu lebih efisien, hasilnya lebih baik, ya, karena tenaga kerja hanya fokus pada satu hal, satu aspek, ya, yang dikerjakan, dan tenaga kerja itu akan learning by doing tadi, ya. Dari pengalamannya, kesehariannya yang secara terus menerus dia mengerjakan itu, dia akan menjadi ahli dalam pekerjaannya itu. Nah, keahliannya itu akan mempercepat proses produksi. Lalu yang keempat, makin meluasnya pasar, ya. Nah, akumulasi modalnya akan tertahan ketika pasar berhenti, ya, atau ruang pasar yang untuk memproduksi, memasarkan produksi yang dihasilkan itu berhenti, maka turunnya kelima, ya, tidak ada gairah orang untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi investor, ya, karena marginnya mengecil. Nah, meluasnya pasar ini kita hubungkan dengan perdagangan bebas, free trade, ya. Adam Smith pendukung perdagangan bebas. Dengan adanya perdagangan antar negara, apa yang tidak dihasilkan di negara kita, ya, akan kita tukarkan dengan barang yang bisa kita hasilkan di sini, ya, dan kita mengambil barang yang ingin kita inginkan di negara lain, ya. Ini merupakan salah satu bentuk transfer teknologi juga, gitu, ya. Lalu yang kedua, teori Hardt-Domar, ya. Nah, teori Keynesian dibangun dengan 4 asumsi. Yang pertama, perekonomian dalam full employment dan faktor produksi dimanfaatkan secara penuh, ya. Yang kedua, terdiri dari 2 sektor, ya, sektor rumah tangga dan sektor perusahaan. Asumsi ketiga, besarnya tabungan proporsional dengan output nasional. Dan yang keempat, marginal propensity to saving, capital output ratio, dan incremental capital output ratio-nya tetap, ya. Nah, ini adalah fungsi produksi Hardt-Domar, ya. Kita lihat dari gambarnya ini, untuk menghasilkan output sebesar Q1, maka kombinasinya adalah K1 dan L1. L itu tenaga kerja, K itu adalah modal, ya. Nah, untuk menambah kapasitas menjadi Q2, maka kombinasinya juga harus bertambah, yaitu sebesar Q2 dan L2. Di sini kita coba menurunkan persamaan, ya. Ini kita lebih menyederhanakan apa yang disampaikan Hardt-Domar. Jika capital output ratio, ya, capital output ratio ini adalah berapa modal, maka akan menghasilkan berapa outputnya. Misalnya kita mengeluarkan kapital sebesar Rp3, ya, menghasilkan output sebesar Rp1. Artinya capital output ratio itu 3:1, ya. Nah, capital output ratio ini kita ganti persamaannya dengan M kecil, ya. Lalu marginal propensity to saving, ya, kita notasikan dengan S kecil, dan investasi ditentukan oleh tingkat tabungan. Maka S atau saving itu sama dengan kecenderungan menabung, ya, dari Y-nya. Jadi berapa porsi tabungan dari pendapatannya, itulah saving. Jika I sebagai perubahan stok modal yang bernotasi delta K, ya, kita ulang. Jika investasi, ya, kita anggap sebagai perubahan stok modal yang bernotasi delta K, maka persamanya I sama dengan delta K.
Nah, karena K ini berhubungan langsung dengan output, ya, di mana core ini adalah modal berbanding outputnya, ya. Maka K per Y sama dengan core atau M, ya. M kecilnya adalah core-nya. Atau ya, perubahan K dibagi perubahan Y sama dengan core. Atau perubahan K sama dengan M kali perubahan Y-nya. Akhirnya karena tabungan total atau S harus sama dengan investasi total, maka S sama dengan I, ya. Namun ya, dari persamaan pertama itu saving sama dengan propensity to savingnya itu, ya, diketahui bahwa S sama dengan S kali Y, dan dari persamaan 2A, ya, I sama dengan delta K, dan 2B yaitu delta K sama dengan M kali delta Y, ya, maka kita akan menuliskan identitasnya, menjabarkan identitasnya dari persamaan 1, persamaan 2, dan persamaan 2B. S sama dengan S kali Y, ya, itu persamaan satunya, sama dengan M kecil kali delta Y, itu persamaan 2B, ya, sama dengan delta K sama dengan I, persamaan 2A. Atau S kali Y, ya, atau MPS-nya ini sama dengan M kali delta Y. Lalu kita turunkan kembali, ya, menjadi delta Y, ya. Delta Y itu kita pindahkan ke sisi kiri menjadi pembagi dari yang menjadi terbagi oleh Y-nya, ya. Delta Y per Y sama dengan S per M, ya. Nah, delta Y per Y ini apa? Ini yang pembahasan di sesi 3 kita itu, ya. Perubahan output dibagi output, ya. Rumus pertumbuhan ekonomi, PDB konstan tahun terhitung, kita kurangkan dengan PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya. Sama notasinya dengan delta Y per Y, ya. Sama dengan S, ya, atau marginal propensity to savingnya dibagi dengan core-nya, ya, rasio modal outputnya. Nah, ini kita bersimulasi, ya, dengan persamaan tadi. Misal, ya, rasio modal output atau core-nya di Indonesia ini adalah nilainya 4, ya, artinya Rp4 mengeluarkan output sebesar 1, ya. Dan rasio tabungannya adalah 12%, ya, dari output, maka delta Y per Y sama dengan S per K sama dengan S-nya berapa? 4, ya. 12, lalu K kecilnya atau core-nya adalah 4. Ini sama, ya, kita dengan bahasa yang lain, ya, bahwa besarnya tabungan kita, ya, itu tergantung dari hasil core-nya itu, ya, hasil core-nya. Nah, core-nya di sini adalah 4, ya, 4 modal mengeluarkan output sebesar 1. Nah, kalau modalnya itu 12, artinya 12 kita bagi 4, sehingga mengeluarkan output sebesar 3 atau 3%, ya. Pertumbuhan ekonomi sama dengan 3%. Nah, lalu kita ubah, ya, core-nya kita turunkan menjadi 3, MPS-nya kita buat tetap. Hasilnya, ya, berubah menjadi lebih tinggi, ya. 12 bagi 3 itu sama dengan 4%, ya. Core semakin turun, pertumbuhan ekonominya semakin meningkat. Lalu core-nya ini kita buat tetap, EPS-nya kita buat meningkat menjadi 21%. Nah, hasilnya lebih tinggi, 21 dibagi 3, 7%. Nah, di sini kita bisa menyimpulkan, ya, persamaan Harut-Doman ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi berbanding lurus dengan MPS-nya dan berbanding negatif dengan core-nya. Ya, kalau core-nya semakin tinggi, itu akan menekan pertumbuhan ekonomi. Ya. Kalau core-nya semakin kecil, maka akan memudahkan ekonomi itu untuk tumbuh dengan baik, ya. Nah, artinya pertumbuhan ekonomi bukan hanya ditentukan oleh tabungan, namun juga oleh lingkungan tempat pembentukan modal tersebut, di mana core ini, ya, itu juga efek dari lingkungan
tempat pembentukan modal tersebut terjadi. Nah, ini satu hal sudah jadi poin di kita, yaitu mengenai kelembagaan yang ada di lingkungan, mendukung investasi atau tidak. Kemudian ini data atau incremental capital output ratio antar negara. Di sini saya ambil Indonesia, ya, ada Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam, ya, negara tetangga kita di tahun 2018, ya. Cara menghitungnya itu adalah investasi di tahun sebelumnya. Investasi itu ya berarti PMTB ditambah perubahan inventory di tahun sebelumnya, ya, dibagi dengan delta GDP tahun terhitung, ya, atau perubahan GDP atau dengan GDP di sini adalah GDP konstan, ya. GDP konstannya. Nah, hasilnya Indonesia itu ekornya itu 6,44, lebih tinggi dari 4 negara tetangga kita. Malaysia itu 4,6, Filipina 3,7, ya, yang terendah di antara 5 negara ini. Thailand 4,5, Vietnam 5,2. Artinya lebih efisien Filipina dalam menggunakan modalnya dibandingkan Indonesia, ya. Nah, ini sumbernya dari keluaran dari pemerintah, yaitu Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal 2021. Lalu apa yang kita bisa jelaskan dari tabel berikut ini? Kita lihat di sisi sebelah kiri, ya, itu ada negara-negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan sisi sebelah kanannya, ya. Amerika itu pertumbuhan ekonomi tahun 2019 itu 2,33%, Indonesia 5,02, Inggris 1,4, ya, Jerman 0,56, tidak sampai 1%, Jepang juga. Nah, sedangkan di negara yang sedang berkembang sebelah kanan ini Indonesia, Filipina, Kamboja, Vietnam, ya, dan Indonesia ini termasuk paling kecil, ya, 5, yang lain itu 6, 7, Vietnam juga 7%. Apa yang bisa menjelaskan fenomena ini? Ya, kita baca judul atasnya, ada efek laba menurun dan efek menyusul, yaitu teori fungsi produksinya Solow. Kita lihat, ini gambar, ya, atau ilustrasi fungsi produksinya Solow tadi. Di sisi kiri yang garis horizontal itu adalah garis vertikal, yaitu keluaran per pekerja. Sedangkan garis horizontalnya itu modal per pekerja. Ya, ketika ekonomi mempunyai tingkat modal yang rendah, ya, unit modal tambahan menghasilkan keluaran yang besar. Itu ditandai dengan lengkungan garisnya yang menanjak, ya. Kemudian semakin stok modal itu tumbuh, ya, tumbuh tinggi, itu membuat garisnya itu menjadi konstan, ya, atau istilahnya ini constant return to scale, ya. Itu yang dimaksud dengan nomor 2 itu. Ketika ekonomi mempunyai tingkat modal yang tinggi, unit modal tambahan itu menghasilkan keluaran yang kecil. Jadi bayangkannya seperti ini, ya, seperti yang tadi kita coba berimajinasi di awal. Ketika Anda tadi sudah mempunyai alat pancing yang lengkap, ya, Anda punya jala, lalu disupport dengan pancing, lalu dengan umpan yang baik, ya. Lalu hari ini ditambah lagi jalannya. Jalannya itu kan nggak membawa efek sama sekali lagi dengan output yang Anda hasilkan, karena jalannya sudah ada, gitu. Jalannya sudah ada kian. Kalaupun keluarannya teknologinya lebih tinggi, tapi tidak membawa output itu berubah sedrastis ketika Anda waktu menggunakan pertama kali alat tangkap itu, gitu, ya. Kemudian kita lanjut, di sini ada teori pertumbuhan endogen Paul Romer, ya. Paul Romer ini mengatakan bahwa pertama adanya perubahan teknologi yang bersifat endogen. Endogen ini adalah
tekanan yang dari dalam, ya, sumber daya yang berasal dari dalam melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan. Oke. Adanya perubahan teknologi melalui sebuah proses akumulasi ilmu pengetahuan. Ya, kita garis bawahi di sini ilmu pengetahuannya. Adanya penciptaan ide-ide baru oleh perusahaan sebagai akibat dari mekanisme luberan pengetahuan. Ya. Di apa? Ide baru itu apa? Inovasi, kreativitas. Oke. Poin ketiga, produksi barang-barang konsumsi yang dihasilkan oleh faktor produksi ilmu pengetahuan akan tumbuh tanpa batas. Fungsi produksi model pertumbuhan endogen yang dicetuskan oleh Paul Romer ini, ya, output tadi Y, output total itu sama dengan fungsi R, K, dan H. R ini apa? Research and Development, ya, bahasa Indonesia penelitian dan pengembangan. Sama juga dengan fungsi akumulasi modal, fungsinya modal insani. Ya, poinnya dalam teori pertumbuhan endogen Romer ini memasukkan satu unsur yang menjadi titik tekan, yaitu iptek. Ya. Lalu selanjutnya ada teori pertumbuhan Schumpeter. Ya, Schumpeter ini membagi, ya, ada pembangunan, ada pertumbuhan. Nah, bagaimana pembangunan yang membawa pertumbuhan yang berkualitas atau pertumbuhan yang hanya rutinitas? Nah, pertumbuhan yang hanya rutinitas itu seperti bagian bawah, ya, di bagian bawah garis tengah itu, ya, laju tumbuh penduduk, ya, kemudian menghasilkan tabungan masyarakat, ya, terakumulasi tanpa adanya perbaikan teknologi akan menaikkan output. Ya, akan menaikkan output. Beda hasilnya ketika pertumbuhan penduduk ini, ya, menyebabkan munculnya wirausaha yang kreatif, yang inovatif, ya. Nah, munculnya wirausaha atau pengusaha-pengusaha atau entrepreneur, ya, bahasanya di sini, yang berinovasi itu harus disupport atau didukung oleh lingkungan sosial, politik, dan teknologi, ya, yang menunjang inovasi itu. Dan ini ada satu sisi, yaitu faktor kelembagaan itu harus supporting terhadap lingkungan kita berekonomi agar kita mau menjadi pengusaha yang berinovasi. Perlu ada insentif di situ. Dan perlu lingkungan yang kompetitif, ya. Di situ Schumpeter melanjutkan bahwa lingkungan yang paling baik untuk menumbuhkan inovasi ini atau entrepreneurship ini adalah lingkungan kapitalisme pasar dibandingkan sosialisme. Walaupun ketika stok modal itu sudah pada titik tertingginya, ini sama dengan pernyataan Smith dan kawan-kawan yang lain, ya, ekonomi yang terdahulu, ya, ada batas maksimum. Nah, batas maksimum penggunaan itu menyebabkan negara beralih menjadi sosialistik. Ya. Di situ ada banyak bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah dan sebagainya. Nah, alurnya setelah inovasi tadi terbentuk, ya, akan menghasilkan profit dan imitasi. Ya. Inovasi itu menghasilkan imitasi. Ya. Ada penciptaan produk baru akan ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain, ya, dan itu akan menuju ke perbaikan teknologi dan akumulasi modal sehingga kenaikan outputnya menjadi berkualitas. Selanjutnya ini ada rangkuman dari berbagai macam teori, ya, mengenai pertumbuhan. Sebut saja ada teori kausasi kumulatifnya Gunnar Myrdal, ya, soal backwash effect dan split effect, ya, bahwa pertumbuhan itu akan melahirkan pusat-pusat pertumbuhan yang mana membawa dua dampak, ya, dua efek. Ada efek positif yang dikenal dengan istilah split effect dan efek negatif backwash effect ini. Ya. Pertumbuhan itu akan membuat, ya, penduduk di pinggiran itu menuju ke pusat-pusat pertumbuhan tadi, sehingga apa? Sumber daya manusia yang di daerah pinggiran itu berkurang, ya, pada
ada menuju ke kota gitu ya istilahnya, ada menuju ke kota. Nah itu yang membuat ketimpangan akhirnya ketimpangan. Nah ini juga diiyakan oleh teori kutub pertumbuhan ya, bahwa pembangunan itu tidak terjadi secara serentak ya. Ini kembali lagi kepada teori ekonomi kita, bahwa sumber daya yang terbatas, keinginan kita tidak terbatas ya, maka kita memerlukan prioritas. Dan di mana lokasi pertumbuhan itu terjadi itu juga tidak itu ada faktor geografi yang membentuknya ya. Dari pengalaman sejarah ya, lokasi strategis itu adalah lokasi yang di dekat perairan, pantai, laut ya. Kenapa? Itu memurahkan biaya angkut ya, dan seterusnya. Lalu ada teori pembangunan tidak seimbang ya, backward dan forward linkage ya. Backward dan forward linkage ini keterkaitan ke belakang dan keterkaitan ke dalam. Ini contohnya misalnya ada industri mobil ya. Industri mobil yang berdiri ini membuat industri lainnya ya, membuat rangsangan orang untuk memproduksi lainnya yang berhubungan dengan industri mobil ini. Ada yang membuat bannya ya, ada yang membuat bautnya, aksesoris segala macam. Nah, industri mobil ini juga melingkitkan itu dengan industri hilirnya gitu ya, atau ekonomi di depannya, yaitu seperti industri karoseri gitu ya. Lalu ada teori 5 tahapan Rostow ya, ada atau singkatnya adalah transformasi struktur perekonomian ya, dari pertanian, industri ke jasa dengan syarat-syarat tertentu. Ada teori ekonomi kelembagaan ya, yang menekankan pentingnya aspek lembaga dalam mengelola perekonomian dan mengurangi biaya-biaya transaksi gitu ya. Lalu ada teori pertumbuhan Simon Kuznets ya, tumbuh karena teknologi, kelembagaan serta penyesuaian ideologi yang dibutuhkan, dan teori kurva utur baliknya ya, untuk menjawab adanya ketimpangan pendapatan yang terjadi di negara-negara belahan dunia. Ya. Selanjutnya kita coba melangkah ya, melihat kenyataan di berbagai negara itu. Standar hidup setiap negara itu berbeda-beda, tidak seragam ya. Kita lihat di data tabel berikut ini. Ini saya kutip dari bukunya Mankiw. Ada 13 negara ya. Periodenya sekitar 100 sampai 140 tahun ya, tergantung dari data yang tersedia. Nah, untuk Jepang di sini dari tahun 1890 sampai tahun 2010 ya. Ini sama tahun periode akhir ya, akhir perhitungannya. Periode awalnya yang berbeda-beda antar negara nih ya. Jepang itu 1890, Brasil 1900, Amerika Serikat itu 1870 ya. Kita lihat di situ angka PDB per kapita awal periode, lalu ada PDB per kapita akhir periode, dan angka pertumbuhan. Jadi susunan dari urutan negara ini berdasarkan angka pertumbuhan per tahun yang tertinggi. Nah, Jepang mengalami itu, yang diikuti dengan Brazil di sini. Kita cara membacanya ini adalah PDB per kapita awal itu, misalnya Jepang yang sebesar $1.517 ya. Jika laju pertumbuhan PDB per kapitanya itu sebesar rata-rata 2,65% per tahun, maka pada tahun 2010 ya, PDB per kapitanya itu sebesar $34.810 ya, gitu. Nah, Jepang itu
pada tahun 1890 ya, pendapatan per kapita Jepang itu sama dengan India ya, kurang lebih separuhnya India pada tahun 2010. Atau bisa kita balik ya, bahwa kondisi kehidupan Bangladesh terkini pada tahun 2010 itu sama dengan kehidupan Jepang pada sekitar 110 tahun yang lalu ya. Tapi pada tahun 2010 Jepang meningkat pesat ya, sejajar dengan negara maju lainnya ya, Kanada, Amerika Serikat, Inggris, dengan 34.810 dolar per kapitanya. Inggris sebaliknya ya, Inggris di awal itu tertinggi ya, PDB per kapitanya sebesar 4.800 dolar, ya, lebih tinggi dari Amerika Serikat. Dan inilah yang dicapai oleh Indonesia ya. Indonesia itu pada akhir periode 2010 itu sebesar 4.180 ya, kurang lebih adalah kehidupan Indonesia di tahun 2010 itu sama dengan kehidupan di Inggris sekitar 140 tahun yang lalu. Bayangkan ya. Apa yang membuat Jepang ya, Tiongkok, Jerman ya, menjadi negara-negara unggul dengan pendapatan per kapita yang tinggi? Konsistensi akan pertumbuhan pendapatan per kapitanya ya. Itu yang membuat negara yang kaya 100-200 tahun lalu tidak menjamin hari ini menjadi negara kaya juga ya. Atau negara yang 200 tahun yang lalu masih dianggap miskin ya, bukan berarti selamanya miskin. Dan itu dialami oleh Jepang ya, dan yang pendapatan per kapita tinggi juga itu Jerman ya. Meksiko lumayan ya itu. Kemudian setelah kita membicarakan atau mengungkapkan kenyataan ya, bahwa negara yang dulunya bukan apa-apa sekarang menjadi apa-apa gitu ya. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa peran produktivitas dalam pertumbuhan? Ya. Nah, di sini kita bisa mengklasifikasinya menjadi 4 aspek modal ya. Sama dengan ilustrasi di awal kita tadi, bahwa produktivitas itu ditentukan oleh satu modal fisik per pekerja ya. Kalau dari ilustrasi kita itu modal fisik itu berupa alat tangkap ikan ya, pancing, jala dan sejenisnya. Nah, modal fisik ini harus disangkutkan dengan pekerjanya, jumlah pekerjanya. Artinya harus dikaitkan, dikorelasikan dengan laju tumbuh penduduknya. Nah, laju tumbuh penduduk yang semakin hari bertambah, maka modal itu juga harus menyesuaikan. Gitu. Ya, jangan sampai modalnya itu kalah sehingga ada penduduk yang tidak mendapatkan modal fisik ini, yang tidak kebagian gitu ya, kalau kita bagi satu-satu setiap pekerja. Ya. Nah, modal manusia per pekerja yang nomor 2 ya, itu artinya perlu sarana prasarana yang meng-create ya, SDM manusia yang unggul. Maka kita memerlukan apa? Pendidikan ya, lalu balai pelatihan, kemudian konsistensi ya, akan keinginan terus belajar dan belajar. Nah, modal manusia ini juga selain pendidikan juga kita tidak bisa lepas dari kesehatannya
Ya, bagaimana orang bisa berpikir dengan jernih ketika perutnya lapar atau misalnya kondisi fisiknya terganggu, sakit, gitu ya. Bagaimana manusia bisa meluangkan banyak waktu untuk menyerap ilmu pengetahuan ya, jika nutrisi di badannya itu sangat-sangat kurang. Ya. Yang ketiga itu sumber daya alam berpekerja. Ya. Sumber daya alam ini adalah satu faktor produksi yang penting tadi ya. Kalau Adam Smith dan ekonom lain itu tadi menggambarkan bahwa batas maksimum ekonomi itu ya, atau pertumbuhan itu ya ketika sumber daya alam ini sudah kita gunakan semuanya, tidak ada sisa lagi, maka kita akan mengalami stasioner. Tapi kenyataannya di hari ini hal itu belum terjadi, ya, di mana teknologi memainkan peran yang sangat vital dalam menunda itu ya mungkin ya, atau membalikkan logika ini. Ya, kalau dulu itu jadi bayangkan bahwa sumber daya alam kita akan habis, kita ada masanya berhenti di titik pas, gitu ya, di titik satu waktu menjadi melambat outputnya. Tapi teknologi mampu memicu itu ya. Kalau dulu ya kita bersandar misalnya pada migas ya untuk bahan bakar. Sekarang bahan bakar sudah macam-macam ya, yang ramah lingkungan ya, ada biofuel ya yang menggantikan petrol, lalu ada kabel optik ya, fiber optik yang menggantikan tembaga misalnya untuk jaringan telepon dan komunikasi. Ya. Optik itu terbuat dari pasir ya. Lalu yang dulu tempat-tempat makan itu terbuat dari timah digantikan oleh plastik ya. Inilah yang dihasilkan dari iptek yang poin keempat, yaitu penguasaan iptek. Kalau iptek ini kita ibaratkan ya di sekolah ya, Anda sekalian itu mahasiswa-mahasiswa, ini adalah modal manusianya. Dan buku ya yang Anda baca, buku yang menjadi referensi bacaan Anda, itulah modal ipteknya. Jadi iptek ini sifatnya adalah memberi gambaran kepada, atau memberi gambaran kita untuk memahami sesuatu hal itu bekerja, bagaimana sesuatu hal itu bekerja. Atau kita ilustrasikan misalnya pada pekerjaan bangunan, konstruksi bangunan. Ya, gambar kerja itu ipteknya. Gitu ya. Modal manusianya siapa? Tukang-tukang internet itu. Ya. Semakin ahli dia melester, ya, memasang seng, memasang granit, maka kualitas bangunan akan semakin baik. Nah, semua aspek pekerjaan itu juga harus terencana. Ya. Apakah besinya menggunakan besi 9, 10, dari sisi kekuatannya bagaimana, lalu sisi ruangan, desain ya, soal pencahayaan ya, soal sisi tempat, peletakan tempat-tempat vital di mana ya, itu ada di gambar, itulah iptek tadi. Nah, kecepatan itu dipengaruhi oleh teknologi ya. Kalau misalnya tukang tadi memasang Gibson hanya menggunakan obeng biasa ya, dibandingkan dengan bor, maka lebih cepat mana ya, dan lebih rapi yang mana. Nah, ini juga yang ini ya, soal modal fisik tadi ini ya, soal modal yang seperti mesin bor tadi ya, seperti mungkin mesin bubut kalau untuk kayu. Modal fisik ini adalah suatu input dari faktor produksi ya, yang mana ini merupakan output dari faktor produksi sebelumnya, proses produksi sebelumnya, maaf ya. Jadi input dari suatu proses produksi yang mana modal ini juga input dari
proses produksi sebelumnya. Contohnya misalnya mesin bor tadi digunakan oleh pekerja Gibson tadi ya, untuk memperlancar pekerjaan. Mesin bor ini juga merupakan hasil keluaran dari proses produksi sebelumnya, di mana ada pabrik mesin bor itu menggunakan sumber daya yang lain untuk membuat mesin tadi gitu ya. Nah, ini kalau kita notasikan fungsi produksi yang kita ungkap tadi seperti ini ya. Y sama dengan AF L K H N ya. Y ini adalah outputnya. Output total itu tergantung dari atau A di sini eksogen ya, teknologi. Nah, fungsi dari labor, fungsi dari kapital atau modal fisik tadi, fungsi dari human atau sumber daya manusia, dan nature atau sumber daya alam. Nah, XY sama dengan AF XL itu mengartikan bahwa tambahan LKHN itu ya berimpact kepada besaran Y-nya. Lalu Y per L atau output pekerja itu adalah sama dengan fungsinya kapital per pekerja, sumber daya manusia per pekerja, dan sumber daya alam per pekerja. Ya. Lalu apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan produktivitas agregat? Dari apa yang kita bicarakan tadi, ya, kita bisa mengambil beberapa poin. Ya. Yang pertama, pentingnya tabungan dan investasi. Ya. Semakin besar tadi MPS-nya, maka akan memicu output totalnya kan. Tapi dalam sisi mikro, ya, tabungan dan investasi ini berbeda ya. Misalnya saya punya pendapatan, lalu pendapatan itu saya belanjakan ya. Ada sisa itu kita sebut saving ya, tabungan. Nah, tabungan ini ya belum tentu saya gunakan untuk investasi. Misalnya saya tidak punya usaha apa-apa, saya hanya ingin ditabung aja ya di bank misalnya. Saya hanya berharap margin dari bank, berapa bunganya dari bunga depositonya. Nah, di sini banklah yang memerankan menyampaikan saving saya untuk diinvestasikan oleh orang lain. Ya. Ada orang yang ingin meminjam uang ya untuk mengekspansi usahanya, maka dia ke bank, ya, salah satunya menggunakan uang yang saya tabung tadi. Nah, koordinasi antara tabungan dengan investasi ini juga turut mempengaruhi ya. Dan satu hal ya, ketika tabungan tadi menciptakan perubahan stok modal yang semakin tinggi, maka ada efek laba menurun ya. Itu yang dijelaskan pada slide sebelumnya. Ada negara yang maju pertumbuhannya itu lebih rendah dibandingkan negara berkembang ya, karena ada efek menurun dan efek menyusul bagi negara berkembang. Ketika dia diberikan satu output, itu pertumbuhannya lebih pesat ya dibandingkan dengan satu output yang diberikan oleh negara maju, karena kapasitas modalnya sudah sedemikian besar. Lalu yang lainnya ya, yang perlu menjadi perhatian ya, ketika tabungan dalam negeri itu tidak mencukupi, bisa kita menggunakan tabungan luar negeri ya untuk memicu stok modal tadi. Stok modal yang ada 4 macam tadi kan. Nah, bentuknya seperti apa ya? Ya ada investasi langsung, ya ada investasi portofolio, ya apapun investasi itu saling menguntungkan harusnya kan. Menguntungkan bagi si penanam uang dan menguntungkan bagi yang menerima uang atau menerima manfaat dari investasi tersebut. Lalu aspek pendidikan ya, seberapa baik mutu pendidikan kita, seberapa banyak bangku kelas yang tersedia untuk mengikuti laju tumbuh pekerja yang juga meningkat ya, dan kesehatan ya, seberapa banyak nutrisi yang kita serap ya, itu juga mempengaruhi.
itu mempengaruhi kita dalam berpikir, dalam apapun ya. Soal kesehatan itu adalah hak dasar yang krusial. Lalu hak kepemilikan dan stabilitas politik. Ya, hak kepemilikan di sini bagaimana masyarakat ya dapat meminta haknya kepada pemerintah ya untuk memperhatikan soal kepemilikannya, hak pemiliknya. Dengan cara apa? Ya, pemerintah itu harus duduk aturan hukumnya itu gitu ya. Jangan kendor gitu ya. Kendor. Jangan dikorup gitu. Nah, disinilah fungsi pemerintah yang sebagai peradilan ya dapat membuat hukum pidana ya untuk menghukum orang-orang yang mencuri hak milik orang lain misalnya. Nah, ini kan bahaya kalau misalnya orang ya punya usaha kebun tapi hasil kebunnya selalu dicuri dan tidak ditindak. Lama-kelamaan orang juga tidak ada yang mau berusaha di perkebunan atau di usaha lain, sama saja. Misalnya banyak pencurian yang tidak ditindak, itu tidak menyehatkan koordinasi pasar. Lalu hukum perdata ya, bagaimana kesepakatan antara pembeli dan penjual ya, pemerintah memediasi betul untuk keduanya menyepakati kontrak-kontrak yang ada misalnya. Soal korupsi ya yang berbiaya mahal ya. Lalu soal servicing ya, soal bagaimana melayani publik dengan baik ya, sehingga masyarakat itu bisa mengekspresikan cara berekonominya dengan mudah ya, dengan lingkungan yang bergairah ya, sehingga apa ujungnya output total tadi ya, keluaran produktivitas kita bertambah dan standar hidup kita harapannya juga semakin baik. Lalu perdagangan bebas, jadi ada pikiran gitu ya bahwa dan ada teori juga ya mengenai ini, ada teori ketergantungan ya, bahwa negara-negara maju itu mempunyai efek negatif terhadap negara berkembang ya, yang membuat negara berkembang ini selalu bergantung ya pada negara maju dan tidak akan bisa melepaskan diri, sehingga jalannya misalnya menjadi menutup diri dari dunia luar ya, atau dengan meningkatkan tarif yang tinggi untuk perdagangan luar negeri ya, untuk menghambat barang-barang impor dan mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri gitu ya. Bahwa globalisasi itu bukan hal yang tabu juga gitu ya, bukan hal yang tabu. Jadi kalau kita dipaksakan untuk memenuhi kebutuhan kita kalah cepat ya, kalah cepat dengan negara lain gitu ya. Dan tidak efisien. Misalnya kita tidak punya gandum ya, misalnya tanah kita tidak bisa tumbuh gandum, tapi kita memerlukan gandum. Kita mencoba menanam gandum ya, alangkah lebih baik gandum tadi kita tukar dengan padi kita ya. Misalnya orang mereka membutuhkan padi, lalu kita mendapatkan gandumnya. Itu sama saja dengan transfer teknologi atau alih teknologi ya. Kita merubah padi kita menjadi gandum dengan cara berdagang kan. Lalu soal research and penelitian dan pengembangan ini ya, tadi ya, seperti teori Rumor, teori Ondugannya Rumor. Ini penting ya. Inilah iptek tadi, bahwa ada sebelumnya kita misalnya bertani atau sampai hari ini ya masih menggunakan cangkul ya. Dengan adanya penelitian ya, kita bisa menggunakan bibit unggul ya, pupuk-pupuk yang baik, lalu ada mesin-mesin yang mendukung pertanian kita, menggunakan traktor yang tadinya menggunakan lembu, kerbau gitu ya, irigasi yang
bagaimana yang harusnya dibuat. Nah, ini bentuk penelitian. Ya, bagaimana telepon ya zaman dulu berubah menjadi handphone, ya handphone yang semakin canggih sekarang, ini adalah bentuk dari pengembangan. Ya. Dan ini yang menunda prediksinya Malthus, ya. Kalau saya katakan menunda, mudah-mudahan tidak terjadi, ya. Bahwa laju tumbuh penduduk ini menjadi ancaman kehidupan kita suatu saat, ya. Bahwa bumi ini tidak bisa menampung keinginan kita, ya. Akhirnya kemiskinan dan kesengsaraan yang kita terima. Mudah-mudahan itu terjadi akibat efek teknologi ini. Itu yang kita kaitkan dengan pertumbuhan populasi, ya. Pertumbuhan populasi ini laju tumbuh juga, manusia juga harus tumbuh, ya. Karena kalau tidak tumbuh nanti bisa efeknya apa ya, punah kan gitu ya. Bahwa orang lahir itu harus ada. Itu harus ada, tapi bagaimana laju pertumbuhan itu dikendalikan, dan setiap satu bayi yang lahir itu adalah satu bayi yang berkualitas, baik dari sisi kesehatan pendidikannya, sehingga ketika dia menjadi berada di usia kerja, dia melakukan hal yang produktif, ya, mengeluarkan segenap kemampuannya untuk menambah output total kita jadi besar. Nah, jika itu kita bayangkan dilakukan oleh semua tenaga kerja, hasilnya sungguh baik, ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada sesi keempat kita kali ini, ya. Terima kasih ya atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam sehat, salam produktif buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.